Allah Khalik langit dan bumi. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hari ini kami memuji menyembah. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami diliputi oleh rasa sukacita dan bahagia bersama-Mu. Ada rasa surgawi dalam batin kami. Betapa Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami, menyehatkan, menyegarkan, membangkitkan iman kami. Pengharapan kami semakin besar di dalam Engkau, bahwa janji-janji-Mu akan selalu digenapi. Engkau Bapa yang tidak pernah tidak menepati janji-Mu. Firman-Mu iya dan amin. Kami percaya Tuhan, apa yang telah kami imani, apa yang telah kami pahami, apa yang telah kami syukuri akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap doa-doa kami Engkau jawab, pergumulan kami Engkau dengar, setiap rintihan ratapan kami Engkau tampung di hati-Mu yang paling dalam, dan Engkau menerima segala hal yang dari kami sebagai benih iman kami. Engkau jawab Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ibadah hari ini Tuhan penuh dengan ucapan syukur dan rasa terima kasih kepada-Mu, Bapa kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap diberkati, Tuhan berkata, amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. 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 Shalom, Elohim, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Tuhan, hari ini kita akan hampir mengakhiri tahun 2025 ya, dan lagi kita masuk di tahun baru 2026. Nah, hari ini Tuhan menaruh di hati saya tentang bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan harta benda kita, dengan milik kita. Itu sebagai suatu tolak ukur seberapa dalam, seberapa kuat kita mengasihi Tuhan. Ya, suatu ketika saya mendengarkan kesaksian dari komika Mongol ya. Beliau seorang komedian, seorang pelawak begitu. Dan kita tahu bahwa dia adalah mantan dari anggota gereja setan ya. Dia sangat aktif di gereja setan, dan bahkan sempat jadi pimpinan menengah begitu. Jadi dia bercerita tentang bagaimana dia terlibat dengan kehidupan yang betul-betul gelap ya, kalau dijabarkan itu sangat mengerikan ya. Dan ternyata memang di Indonesia gereja setan itu sudah aktif. Makanya tidak heran beliau menjadi produser dari filmnya yang berjudul Gereja Setan ya. Tapi dia kemas dengan sedikit agak komedi begitu. Tapi itu real ya. Dan beberapa tahun yang lalu juga ada seorang ibu yang di Bandung itu juga sempat mau dijadikan istri daripada Lucifer ya. Dia masih gadis, kalau gadis itu berarti masih perawan ya Bapak Ibu ya. Kan di Indonesia gadis itu belum tentu perawan, tapi kalau saya bilang gadis itu dia masih perawan, jadi dia mau dijadikan istrinya Lucifer. Dan Lucifer sangat senang sama dia. Sampai dia bertemu dengan, dia menampakkan wujudnya sebagai manusia ganteng, pria ganteng gitu ya. Dan ibu ini saya lupa namanya, itu ada di konten kesaksian saya. Dan dia berselari banget. Tetapi saya tidak mau cerita soal gereja setan, saya mau cerita tentang kesaksiannya Saudara Mongol. Nah, Saudara Mongol ini punya uang 60 miliar. Dia itu memberikan pinjaman kepada seorang calon gubernur atau bupati gitu di Sulawesi Utara. Dia tidak sebutkan namanya, tapi saya tahu ya bupatinya, gubernurnya itu. Dia berikan pinjaman untuk dia boleh mencalonkan diri menjadi seorang kepala daerah, pemimpin daerah.
Tetapi apalah cur, bapak ini, bapak atau ibu ya, ibu ini ditangkap oleh KPK karena korupsi. Nah, sementara Mongol ini tidak tahu menahu tentang korupsi itu. Dia hanya meminjamkan uangnya, dan uang itu dipakailah segala macam. Dan jaminannya cuma tanah. Ya, jaminannya tanah, ada beberapa persil, beberapa bidang begitu. Tetapi ya bersertifikat itu cuma 2. Yang lainnya belum. Itu jaminannya. Yang lainnya bersertifikat juga, tetapi yang 2 sudah dibalik nama atas Mongol, ya, ke nama Mongol. Nah, oleh KPK, tanah-tanah itu dan sertifikat-sertifikatnya diambil sebagai bukti bahwa itu hasil korupsi, padahal itu uangnya Mongol. Tapi KPK nggak mau tahu karena tanah-tanah itu atas nama si tersangka. Pusing lah dia kan. Jadi dia stres. 60 miliar tuh saudara. Kita aja uang 2 juta aja pusing ya. Atau 1 juta. Ini 60 miliar. Karena nggak mungkin kembali itu kalau sudah disita oleh KPK. Ya pusing, dia stres, dia nggak keluar kamar selama 4 hari. Dia nggak makan, dia nangis, dia menjerit berseru-seru kepada Tuhan. Saudara, Mongol sejak dia bertobat lahir baru, dia rajin memberikan persepuluhan kepada gereja tempat dia berjemaat. Dia rajin menyisikan sebagian dari, selain persepuluhan, dia menyisikan untuk diakonia. Jadi ada persepuluhan, ada diakonia, dan ada tabungan ya buat anaknya. Dia rajin memberikan persepuluhan dan dia rajin memberikan diakonia. Dan ada anak yang dia siapkan untuk masa depan yang tabungan. Tahu nggak apa yang dia bilang kepada Tuhan? Tuhan, kenapa ini terjadi pada aku? Memberi persepuluhan kepadamu. Aku rajin, tidak pernah tidak memberi. Aku memberikan diakonia. Aku memberikan kepada orang-orang tidak mampu. Dia merasa Tuhan tidak adil. Tuhan tidak fair. Jadi 4 hari dia terkurung di kamarnya, dia nggak mau keluar. Dia nangis. Gegerlah seluruh keluarganya kan, karena itu hasil dia berkomedi, hasil dia berkarya. Sekejap hilang. Gara-gara dia kerjasama dengan seorang calon kepala daerah. Siapa tahu nanti kalau sudah itu dikembalikan. Ternyata duitnya hilang. Karena disita oleh KPK, dianggap itu uangnya si ibu ini. Ketika dia sedang stres dan menangis seperti itu, tiba-tiba dia ada suara. Suaranya begini. Dan dia mendengar jelas sekali audible voice. Kurangkah kebaikanku, kasih karuniaku selama ini kepadamu? Itu jelas sekali dia dengar. Kurangkah kebaikanku, kasih karuniaku selama ini kepadamu? Demi dia mendengar nama itu, dia langsung berhenti sedih, dia berhenti ngomel, dia berhenti nangis. Dia sadar dia salah, dia minta ampun sama Tuhan. Lalu dia keluar kamarnya, dia pergi mandi, makan. Lalu dia liburan ke Jepang dengan adiknya. Selesai liburan dari Jepang, dia langsung pergi ke penjara wanita di Wadobalu.
Dan apa dia bilang? Ini keren. Ya, Bapak Ibu. Ini keren. Ini buat kita semua. Dia datang ke penjara itu, tempat si tersangka itu ditahan. Dan dia ingin bertemu. Dan dia bilang apa? Dia bahasa Manado. Habis dia nggak bisa niru. Sudah Jo, kita kasih lepas itu. Nganak PUK. Betul nggak itu bahasanya? Betul ya? Sudah Jo, kita kasih lepas itu nganak PUK. Berapa jumlahnya? 60 miliar. Itu dahsyat, men. Demi dia mendengar suara tuh, kurangkah kebaikanku kasih karuniaku selama ini kepadamu? Dia lepaskan itu utang itu. Nangislah ibu ini, si tersangka ini di penjara. Akhirnya mereka berdua sama-sama nangis. Dan dia bebas. Lepas. Intinya apa? Mari kita buka Alkitab kita. Ya. Alkitab berkata, jangan ada Allah lain di hadapanku. Betul? 10 perintah Allah, the 10 commandment. Poin yang pertama, jangan ada Allah lain di hadapanku. Dan mari kita buka Matius 19, ya. Apakah ada Allah lain di hadapan kita yang kita sembah? Nah, ini ayat 16 sampai 26, demikianlah firman Tuhan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemarlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Perhatikan Bapak Ibu, bukankah Allah kita Allah yang baik? Amin. Allah yang mengasihi, Allah yang memberkati, Allah yang memberikan segala sesuatu yang kita minta, dan Dia sebelum kita berdoa, Dia sudah tahu apa yang kita butuhkan. Betul? Bahkan Alkitab berkata apa? Burung di udara, Dia pelihara. Tidak menabur, tidak menuai, Tuhan pelihara. Betapa baiknya Tuhan. Dan kita hari ini bertemu dengan pernyataan anak muda ini yang dia bilang, Guru, perbuatan baik apakah? Perbuatan baik apakah? Lalu Yesus bilang begini, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Jadi Tuhan kita adalah memang Tuhan
Yesus bukan hanya manusia 100% pada masa itu, tetapi dia juga adalah Allah 100%, Tuhan 100%. Jadi dia tahu di dalam hati anak ini, anak muda ini, ada sesuatu yang dibutuhkannya, tetapi tidak dia inginkan. Dia berkata ingin yang baik, tetapi dalam hatinya dia tidak mampu atau tidak ingin melakukan yang baik itu. Makanya Tuhan tanya, Tuhan balik lagi, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Karena sesungguhnya engkau sudah tahu apa yang baik itu, tetapi engkau tidak mau melakukannya. Sanggup gak saudara tangkap di sini? Engkau sudah tahu apa itu yang baik, tetapi engkau tidak sanggup untuk melakukannya karena engkau tidak mau. Engkau bukannya tidak sanggup, tetapi engkau tidak mau. Engkau sebenarnya bisa melakukan apa yang baik itu. Lalu dipancing sama Tuhan Yesus. Kan dia bertanya, apa yang baik itu? Yesus bilang apa? Jangan mencuri. Aku tidak mencuri. Jangan bersaksi dusta. Aku tidak bersaksi dusta. Hormatilah ayah ibumu. Aku hormati bapak ibuku. Jangan berzina. Aku tidak berzina. Apalagi yang masih kurang? Tuhan singkapkan apa yang baik itu. Engkau kan kaya. Jualah hartamu. Berikanlah kepada orang-orang miskin. Itu baik bukan? Baik bukan? Seperti tadi, Mongo menyisihkan sekian persen, 10% untuk Tuhan. Kalau nggak salah dia beri 2,5 atau 5% itu buat diakonia, orang-orang miskin. Dia sudah lakukan itu apa yang baik. Tapi dia kehilangan 60 miliar. Mungkin dia tidak berdoa, dia tidak tanya Tuhan, apakah saya harus menolong atau berkolaborasi dengan calon kepala daerah ini? Mungkin ya, ini tanggapan pribadi saya. Mungkin dia tidak berdoa sehingga dia kehilangan uang itu. Tetapi anak muda ini ketemu dengan segala suhu, maha buruk. Karena dia Tuhan. Lalu dia bertanya, apa yang baik itu? Yesus kasih tahu. Kalau begitu, karena engkau kaya, jualah sekarang milikmu. Dan berikanlah itu kepada orang miskin. Tidak banyak orang bisa melakukan ini. Setelah dia diperkaya, setelah dia diberkati, lalu disuruh sendiri oleh Tuhan jual atau serahkan kepada orang miskin. Tidak banyak yang bisa melakukan. Rata-rata kita karena minta kepada Bapa yang baik itu, supaya kita diberkati, supaya kita diperkaya, kita menggunakan segala firman Tuhan, yang memang itu benar. Yesus datang untuk memberikan hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Dia menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Benar Allah melakukan itu bagi kebaikan kita. Tetapi pada titik di mana kita ingin lebih dalam lagi, karena si anak muda ini berkata apa? Dia ingin hidup. Betul tidak? Untuk memperoleh hidup yang apa yang harus lu perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Saudara perhatikan, semakin banyak kita diberi, semakin banyak kita diminta. Semakin banyak diberi, semakin banyak dituntut. Jadi artinya, semuanya ini adalah, apakah ada Allah lain di hadapanku selain aku, kata Yesus. Maka Allah lain itu adalah harta bendanya. Nah, ketika mau mendengar apakah selama ini kasih karunia dan kebaikanku kurang bagimu, dia celik mata rohaninya dan dia mengerti selama ini memang dia setia memberi, dia setia diakonia, dia setia persepuluhan, dia setia
untuk hal-hal yang memang dia mampu melakukan. Tetapi ketika dia sedang menjadikan itu ada Allah lain, artinya berhala. Zaman sekarang Bapak Ibu, semua anak muda di akhir zaman sedang diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Baik milenial, baik Gen Z, kita bertemu dengan mereka yang sangat diperkaya. Tetapi pada titik tertentu nanti, semua anak muda ini yang diberkati Tuhan akan sampai pada titik seperti ini. Adakah Allah lain di hadapanku selain aku? Adakah Allah lain di hadapanmu selain aku? Sekarang banyak anak-anak muda kaya. Masih belasan tahun, duitnya miliaran. Bulanannya miliaran. Ada yang dapat setiap bulan 100 juta. Masih muda. Di zaman sekarang, di zaman digital dan AI yang begini, kemudahan semakin diberikan oleh dunia, tetapi Tuhan bertanya, adakah Allah lain di hadapanku, di hadapanmu selain aku? Bagi kita berat kalau kita sudah kaya, seperti anak muda ini. Tetapi saya juga menemukan dan saya juga melihat bahwa kita yang sederhana dan biasa-biasa saja juga berat untuk memberi, untuk melepaskannya, berhala-berhala ini, kekayaan ini, untuk perbuatan baik. Bukankah ketika Tuhan menyatakan, berikanlah itu kepada fakir miskin, orang-orang miskin, itu berarti bahwa itu perbuatan baik? Amin. Lihat, anak ini sangat tidak konsisten, anak muda ini. Dia bilang, semuanya itu sudah kulakukan. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Hormatilah ayah ibumu, kasihlah Tuhan Allahmu segenap hatimu. Dikatakan di situ. Tapi ketika dia berat untuk melepaskan hartanya dan menyerahkannya kepada fakir miskin, pertanyaannya, bukankah seluruh isi hukum Taurat, ini kan tentang hukum Taurat, betul? 10 perintah Allah, betul? 10 perintah Allah yang paling utama apa? Kasihlah Tuhan Allahmu. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan menyebut nama Allah dengan tidak hormat, Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Kuduskanlah hari Sabat. Lalu berikutnya apa? Jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, dan seterusnya. Hormatilah ayah ibumu. Jangan mengingini harta milik sesamamu manusia. Dia pada levelnya tidak sampai. Padahal Yesus bilang begini. Kata Yesus kepadanya, ayat 21, jikalau engkau hendak sempurna, artinya untuk memperoleh hidup kekal. Pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Perhatikan itu. Satu ayat ini sudah menggambarkan dua pengertian. Yang pertama, ketika Tuhan bilang menjual harta miliknya, dia sudah tidak punya Allah lain, tidak ada berhala. Lalu dia menjualnya, memberikannya kepada orang miskin, berarti apa? Berarti dia mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan ketika Yesus berkata, ikutlah aku. Itu artinya, kalau engkau ikut aku, engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan kekuatan. Jadi dua hukum, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesama manusia, sudah termaktub di dalam satu ayat ini. Dan anak muda ini tidak ngerti. Ketika Yesus bertanya, ayat yang 19,
Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dia bilang apa? Dengan bangganya dia bilang apa? Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Berarti dia bohong. Kalau dia berkata, aku sudah lakukan itu semua, apalagi masih kurang. Dia bilang, dia sudah mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Kok dia tidak mau jual hartanya untuk memberikannya kepada orang miskin? Betul apa tidak? Jadi kadang-kadang Bapak Ibu, kita ini diberkati, tapi kita suka bersilat pikiran. Bersilat pikiran kita di hadapan Tuhan, berdalih di hadapan Tuhan untuk ngeles. Seperti anak muda ini, dia bilang, semua itu sudah kuturuti. Tapi begitu Tuhan bilang, jual hartamu, kasihkan pada orang miskin, lalu ikutlah aku. Ternyata dia tidak mengasihi sesamanya manusia. Dan dia tidak mengasihi itu. Saudara perhatikan. Ketika Tuhan Yesus bilang begini, ikutlah aku, itu artinya apa? Setiap manusia, kalau sudah Yesus bilang ikutlah aku, engkau artinya engkau dibebaskan dari segala dosa masa lalumu, dari segala kutuk pelanggaranmu, dari segala kutuk kehidupanmu. Engkau bebas, engkau lepas, dan engkau jaminannya adalah surga. Kalau kita ikut itu jaminannya. Saudara perhatikan, tidak ada satu orang pun yang ini ada, ya perhatikan ya, ada hukum Taurat dan ada 10 perintah Allah. 10 perintah Allah yang tadi. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan menyebut nama Tuhanmu dengan tidak hormat. Kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayah ibumu. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini harta milik sesamamu manusia, dan seterusnya. Ini 10 hukum Musa, the Ten Commandments. Lalu ada hukum Taurat. Hukum Taurat itu jumlahnya berapa? 613 hukum. Mengatur tentang apa? Mengatur tentang hubungan sosial, mengatur tentang hubungan pemerintahan, mengatur tentang kehidupan sipil, mengatur tentang beribadah. 613. Ketika Yesus mengatakan, ikutlah aku, sesungguhnya anak muda ini dibebaskan untuk melakukan hukum Taurat. Seperti Bapak Ibu dan saya, kita tidak melakukan hukum Taurat. Tidak ada yang sanggup melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu membuat kita terbebani. Maka dikatakan di dalam Alkitab, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan hukum Taurat. Terkutuklah. Jadi kalau kita tidak setia melakukan hukum Taurat, kita terkutuk. Nah, Yesus ingin membebaskan anak muda ini dari kutuk itu. Karena dia sudah tes. Kalau kamu tidak bisa menjual hartamu dan menyerahkannya kepada orang miskin, engkau tidak melakukan hukum Taurat. Karena hukum yang pertama apa? Kasihlah Tuhan Allahmu. Kalau kau mengasihi Tuhan Allahmu, kau berarti mengasihi sesama dong. Amin. Itu hukum yang tidak bisa dipisahkan. Hukum yang pertama dan utama. Jadi dia ingin dibebaskan oleh Tuhan. Ayo, kamu jual itu. Sekarang kamu ikut aku. Kamu jadi bebas dari segala kutuk hukum Taurat. Karena kamu gak setia. Saudara perhatikan ya. Kita ini beruntung kenapa kita diselamatkan Tuhan. Karena kita tidak bisa mengikuti hukum Taurat. Orang Israel itu tidak ada yang setia. Berat sekali melakukan hukum Taurat. Sebangga-bangganya jadi Yahudi, tidak ada yang sanggup melakukan hukum Taurat. Itu berat sekali. Itu baru soal hukum Taurat. Tentang dosa, manusia tidak bisa membebaskan dirinya dari perbuatan dosa. Karena Tuhan sudah bilang, Alkitab sudah berkata, Perjanjian Lama sudah bilang, terkutuklah mereka yang tidak setia melakukan hukum Taurat. Lalu ketika Yesus ingin menarik dia, yuk kamu, dia nggak mau. Maka dia tidak karena terkutuk. Karena dia akan terus mengikuti hukum Taurat.
Dia tidak mau melepaskan dirinya dari genggaman dan itu Yesus. Di samping itu, ada Allah lain di hadapan Tuhan, yaitu apa? Berhala, yaitu harta bendanya. Ayo, siapa di sini yang sudah diperkaya, diberkati Tuhan, masih megang harta bendanya? Saya sarankan lepaskan ya. Lepaskan. Kalau memang harus memberi-beri. Alkitab itu tidak pernah bohong. Alkitab bilang gini, lebih baik memberi daripada menerima. Orang yang memberi tidak akan pernah kekurangan. Ini ayat harus kita pegang sampai mati. Kita kalau memberi tidak akan pernah kekurangan. Tapi Yesus ingin menyempurnakan anak muda ini. Kalau engkau ingin sempurna dan masuk dalam hidup yang kekal, jual hartamu. Ikut aku. Saudara, kita suka bilang begini, di hadiratmu aku puas, di hadiratmu aku bebas, di hadiratmu ku datang, persembahkan di hadapan tata kemuliaanmu. Jangan sampai kita bohong. Benar nggak kita puas di hadirat Tuhan? Selesai berdoa, selesai nyembah, begitu kembali, masih ada utang, masih kurang. Lalu kita mulai sedih, lalu kita mulai stres. Saudara, ini sedang diajarkan oleh Tuhan akhir zaman ini. Akhir zaman ini ada dua, ya. Dia memberikan kita kelimpahan, dan dia memberikan kita ujian. Ini anak muda ini diberkati Tuhan loh. Dia diberikan Tuhan kelimpahan, lagi muda, udah diberikan kekayaan yang luar biasa. Karena banyak hartanya. Lalu dia diuji oleh Tuhan. Siapa di sini yang banyak punya benda-benda? Ayo, berlomba-lomba berikan pada yang lain. Kalau nggak dijual murah, kayak tadi, Tuhan bilang, jualah itu. Lalu berikan pada orang lain. Ini khotbah sedang memotivasi kita untuk hidup sempurna. Untuk hidup sempurna. Jadi jangan ada terbersit di pikiran kita begini. Kapan aku diperkaya? Kapan aku diberkati? Pertanyaannya begini, apa yang kita punya saat ini? Apa yang kita punya? Itulah yang akan memberkati orang-orang ketika kau melepaskannya. Jadi jangan nunggu nanti. Saya akhir tahun ini, kemarin saya tanya sama Ibu Lastri, sama Pak Simamur. Ini doa akhir tahun, doa Natal nih apa nih? Pokok doanya apa? Saya ini sudah punya, ini saya ingin melepaskan apa yang selama ini jadi ganjelan saya. Benda-benda ini udah lepaskan aja deh. Karena apa? Karena ketika kita diberikan kelimpahan, keberkatan, ini ujian juga datang. Jangan-jangan kita tidak melakukan ujian ini seturut kehendak Allah, sehingga kita tidak mengalami sukacita dan damai sejahtera dan keberkatan, kelimpahan yang akan menyehatkan tubuh kita, yang akan memberkati jiwa kita. Hanya karena ujian ini kita tidak kerjakan. Saya ingat seorang pendeta, ya, waktu akhir tahun kami ngobrol-ngobrol sambil jalan gitu. Bilang pendeta ini kaya banget gitu. Dan dia bilang, saya kalau sudah 1 tahun baju saya buka lemari saya. Pendeta ini kaya banget. Saya ambil itu baju-baju saya yang nggak pernah lagi saya pakai.
yang nggak saya sentuh lagi. Saya keluarin, saya kasih ke orang. Saya persembahkan. Namanya pendeta kaya, semua bajunya bermerek. Siapa yang nggak ini? Saudara jangan menganggap mereknya Aero atau apa, bukan. Itu lebih dari itu. Harganya mahal-mahal bajunya. Karena dia seorang pengusaha juga. Dan dia bilang, saya harus keluarkan itu supaya saya beli lagi. Karena itu akan mengalir berkat itu. Emang betul. Emang betul. Tapi kalau kita tahan-tahan ini barang, kita sayang-sayang, aduh, nanti nih iman negatif kita nggak bisa beli. Akhirnya memang nggak bisa beli karena imannya negatif. Betul atau tidak? Iya. Tapi kalau kita lepaskan, aduh sayang. Bagian saya udah umur segini, sayangnya. Kalau dulu mungkin masih perlu ya, barang-barang branded itu. Sekarang saya udah nggak penting. Apa sih? Ya karena saya kerja, saya perlu barang-barang branded, saya perlu ini, perlu pulpen Montblanc dulu kan. Kemana tuh pulpen saya tuh? Udah pernah ada itu saya. Nggak tahu sekarang kemana. Udah nggak mikir lagi. Tetapi anak muda ini masih di puncak-puncak karirnya. Amin. Di puncak-puncak keberkatannya, produktivitasnya. Lalu ujian datang. Jebret. Tapi ujian ini sesungguhnya membawa dia ke kesempurnaan, ke surga. Di mana dia akan naik level. Tingkatannya tuh akan beda. Kalau kita yang masih menahan-nahan, aduh saya, itu memang levelnya kita masih orang yang belum terberkati. Karena masih mentalitas miskin. Mentalitas yang tidak merasa nanti akan diberkati kembali. Yang merasa nanti tidak datang lagi berkatnya. Makanya jadilah seperti iman itu. Tetapi kalau Tuhan tarik, jual, ikutlah aku. Itu sesungguhnya Tuhan sedang menguji dia, dan saya percaya pasti berkatnya lebih lagi akan dia dapatkan. Karena dia sudah tidak lagi menjadikan itu berhala. Tidak ada lagi Tuhan lain di hadapan dia. Tidak ada lagi Allah lain di hadapan dia. Dan cerita Mongol itu membuktikan kepada kita, Tuhan kita itu tidak asbun, tidak asal dalam dan bermakna kekal. Betul tidak? Perkataan Tuhan itu dalam dan bermakna kekal. Itulah. Jadi saya bilang minggu lalu, Tuhan Yesus datang tidak untuk membatalkan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Kan sering begitu kita dengar. Tuhan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Apa itu hukum Taurat yang tergenapi? Ini salah satunya. Tuhan tampilkan 10 hukum Taurat. Kasihlah Tuhan Allahmu, sudah. Hormatilah ayah ibumu, sudah. Tidak berzina, tidak bersaksi dusta, tidak mencuri. Tidak. Oke. Tapi ada yang lebih dalam lagi. Engkau kaya, kau diberkati. Jual. Ikutlah aku. Berikan itu pada orang miskin. Itu penggenapan hukum Taurat. Hal-hal yang dalam dan bermakna kekal. Karena Tuhan bilang apa? Engkau memiliki harta di surga. Perhatikan ya, Bapak Ibu, setiap kita menjual harta milik kita, lalu mendermakan, memberikan, mendiakoniakan kepada orang lain, itu kita sedang memiliki harta di surga. Bayangkan itu. Bayangkan, mungkin kecil-kecilan, gak apa-apa. Seberapa kita ada, seberapa kita punya kecil-kecilan, lakukanlah. Lakukan itu terus-menerus. Itu akan mengalir, dan tidak akan pernah berhenti. Tapi kalau kita sayang-sayangan, maka Tuhan kayak tadi berbicara kepada Mongol. Apakah kebaikanku, kasih karuniaku selama ini kurang bagimu? Bapak Ibu, hari ini mendapatkan sesuatu. Cuma satu orang. Yang lain ngomong, iya apa tidak? Mari kita bagi berdiri.
Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bapak Ibu, jadikan khotbah hari ini, firman Tuhan hari ini, sesuatu yang baru buat kita di akhir tahun ini. Kita melangkah dengan iman yang baru. Kita percaya Tuhan akan memberikan kita keberkatan apabila kita melepaskan sesuatu yang selama ini menjadi berhala kita. Mungkin kecil, mungkin sederhana, tetapi itu telah menjadi berhala. Tuhan ingin kita hidup sempurna, supaya kekalah iman kita. Dia akan mengalir terus dan terus berlimpah-limpah, berkelipatan. Iman yang berkelipatan, yang berlimpah-limpah, itulah iman yang 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Jangan berhenti dengan berkat hari ini dan kau tahan-tahan. Engkau berkata nanti tidak dapat lagi. Sayang, sayang, dan sayang. Akhirnya imanmu seperti itu dan terjadilah seperti imanmu itu. Tetapi hari ini Tuhan mengajarkan kita di akhir tahun ini, supaya kita berubah di dalam paradigma yang terkutuk atau sesat, yang membuat kita tidak maju di dalam keberkatan Tuhan. Tuhan ingin kita diberkati berlimpah-limpah. Tetapi syaratnya satu, jangan jadikan itu berhala. Jangan jadikan berhala benda-benda itu. Supaya engkau mendapatkan kekekalan, hidup yang berkelimpahan dalam anugerah Tuhan yang sangat dahsyat. Dalam segenap jalanku, memuliakan Ku mau seperti-Mu, Yesus. Mau seperti-Mu, Yesus. Ya Tuhan, sempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bencana, siap dibantu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa roh-Mu, ku dilalui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku Di tangan-Mu. Bertugas turun kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Haleluya. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu. Seperti-Mu, Yesus. Ya Tuhan, biarlah kami melakukan firman-Mu, ya Tuhan. Maafkan saya, kami mau melakukan firman-Mu, ya Tuhan. Memuliakan nama-Mu. Seperti-Mu, Yesus Tuhan.
Tiada masalah pada yang haleluya. Sempurnakan selalu Oh, dan senang jalanku memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Haleluya, 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 haleluya. Bapa, kami bersyukur itu segala kebenaran firman-Mu. Dan kami mau Tuhan melakukan kebenaran firman. Jangan biarkan anak-anak-Mu ya Tuhan, kami semua ini hanya mendengar. Tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Hari ini apa yang kami dengar, kami ingin lakukan. Hal-hal yang sederhana, hal-hal yang apa saja yang kami miliki. Supaya kami memberikannya kepada orang-orang yang tidak mampu. Tuhan, berikan kami hati yang bersyukur, berterima kasih untuk semua yang telah Tuhan berikan selama ini. Supaya jangan ada berhala-berhala yang menghalangi kasih-Mu kepada kami. Bapak, kami ingin naik level lebih lagi di dalam mengasihi-Mu, di dalam mengikuti-Mu. Hari ini anak-anak-Mu hadir di tempat ini, di gereja-Mu ini yang Kau kasihi. Kami mengangkat tangan kami. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, angkat tangan kanan. Dan biarlah Tuhan melihat hatimu, memberkatimu dan mengurapi engkau supaya engkau menjadi seperti yang Dia mau. Seperti doa kita tadi, ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan kami yang terhancur ke surga. Hari ini turunkanlah, lepaskanlah berkat-Mu dan pengurapan-Mu atas anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu di tempat ini. Supaya kami setia melakukan segenap firman-Mu, segenap kebenaran-Mu. Jangan biarkan ada berhala lain dalam hati kami, Tuhan. Jangan biarkan ada Allah lain di hadapan-Mu, Tuhan, yang kami sembah. Tuhan, kami mau menjadi benar di hadapan-Mu. Naik level, kami mengalami kekekalan hidup yang sempurna di dalam Engkau. Oleh karena hal-hal yang sederhana yang kami imani dengan penuh takut dan gentar kepada-Mu. Kami menghormati hadirat Tuhan hari ini. Karena Kau hadir di sini bersama-sama dengan para malaikat-Mu, menyaksikan umat-Mu beribadah, anak-anak-Mu menyembah Engkau, berbakti demi nama-Mu. Dan biarlah Tuhan pengurapan-Mu itu turun dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah pengurapan daripada Tuhan. Berkat yang berkelimpahan turun atas engkau semua. Damai sejahteranya dilimpahkannya kepada-Mu. Engkau mengalami 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Yang tidak pernah terbilang, yang tidak pernah terpikirkan, yang tidak pernah terucapkan oleh pikiran-Mu. Tuhan melimpahi engkau dengan kasih-Nya dan memberkati engkau dengan lambang-Nya. Maka engkau menjadi pribadi yang luar biasa, yang kuat, yang sehat, yang penuh dengan berkat ilahi. Jasmani, rohani, materi, dan jiwamu tenang di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus yang memberkatimu dan mengasihimu dengan limpahnya. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kasih Tuhan, terimalah limpah rahmat-Nya. Di dalam nama Yesus, diberkatilah kau sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Tuhan. Mas sepertimu Yesus,
sempurna dan selalu dan segenap janganku memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, mau sepertimu Yesus, di sempurna dan selalu dalam segenap jalanku memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Oh, haleluya. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus yang telah memberkati dan mengurapi kami. Kekalah selama-lamanya namamu ya Tuhan. Kekalah kasih-Mu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus terima kasih Bapa.